Shalom Jemaat GKK Arjuno. Bersyukur ada satu kesempatan untuk boleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Terlebih di hari yang sangat spesial ini, di mana boleh merayakan HUT-nya yang ke-68. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan untuk boleh berbagi kebenaran firman sebagai bahan refleksi di dalam pesan gembala yang dimintakan kepada saya. Sekali lagi saya berterima kasih untuk gembala dan majelis jemaat yang boleh memberikan kesempatan untuk berbagi. Bapak Ibu Saudara, baik, mari kita akan mendasari perenungan kita dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul. Gaya hidup jemaat mula-mula yang menjadi satu bahan refleksi bagi kita berjemaat dan berharap ini terus menjadi spirit di dalam bagaimana kita terus mengemban tugas yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam bergereja. Saya akan membacakan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-47. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara jemaat GKK Arjuno yang dikasihi Tuhan. Gaya hidup jemaat mula-mula menjadi satu bahan perenungan kita. Dan itu juga boleh menjadi satu refleksi bagi kita. Dan saya pernah ada di GKK dan saya boleh menemukan gaya hidup jemaat mula-mula juga sudah mewarnai kehidupan jemaat GKK Arjuno. Namun mari terus kita akan tingkatkan dari kehidupan mereka. Apa hal-hal yang kita bisa timba di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Menjadi spirit di dalam kita membangun kehidupan berjemaat. Yang pertama saudara, kita temukan di dalam kehidupan jemaat mula-mula Alkitab memberitahukan kepada kita. Mereka bertekun dalam persekutuan. Kehidupan persekutuan mereka. Saudara kita tahu ada 3 tugas gereja. Ada 3 tugas panggilan gereja. Yang pertama yang kita sebut dengan marturia. Ada diakonia. Tapi ada juga koinonia. Yaitu pelayanan, ya, kesaksian. Kesaksian itu marturia. Pelayanan itu adalah diakonia. Dan persekutuan yaitu koinonia. Adalah saling berbagi. Itu adalah koinonia. Itu berlawanan dengan pleonexia. Kalau pleonexia itu dalam menang sendiri. Hanya mengambil sesuatu untuk diri sendiri. Maka kehidupan jemaat mula-mula adalah kehidupan yang terus berbagi. Adalah mereka adalah satu persekutuan. Di tengah-tengah segala komunitas yang ada. Mereka tampil dengan satu komunitas yang berbeda, saudara. Kita mendapati jadi yang pertama, kehidupan mereka adalah kehidupan yang boleh saya katakan mereka adalah Christian community. Adalah komunitas Kristen di tengah-tengah berbagai komunitas yang ada pada waktu itu. Kita tahu ada komunitas Qumran, ada komunitas Farisi, ada komunitas ahli Taurat, Farisi, ada komunitas aliran filsafat seperti Stoa, seperti Epikuros. Tapi saudara, mereka membangun satu komunitas. Orang-orang Kristen semula membangun komunitas bukan bangun di atas dasar yang sementara.
Saudara, kalau kita membangun satu komunitas hanya karena berdasar hobi, kita tahu bukan ada orang komunitas jalan sehat karena hobinya sama-sama pergi jalan sehat, atau komunitas bersepeda bersama, saat ini lagi tren. Ada komunitas naik gunung. Tapi ketika hobinya berubah, maka hubungan itu akan pecah atau putus. Karena membangun satu komunitas di atas dasar yang sangat rapuh. Tetapi kalau dibangun di atas dasar yang kokoh, yang kuat, yang kekal, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Christian community, jemaat mula-mula, mereka menjadi komunitas. Membangunnya itu bukan dasar karena hobi, juga bukan karena ada hubungan famili. Tetapi dibangun di atas dasar darah Kristus yang sudah menebus mereka. Bersifat kekal. Maka itu adalah komunitas yang kokoh, yang solid. Nah, kita bersyukur bahwa GKK Arjuno sudah punya satu komunitas. Dan terus pelihara menjadi satu kehidupan komunitas yang betul-betul menjadi berkat. Yang kedua, saudara, kita temukan dalam jemaat mula-mula, mereka punya spirit apa, saudara? Selain punya spirit, yaitu mereka punya komunitas. Tetapi yang kedua yang mendrive kehidupan mereka, mereka punya satu spirit apa? Unity in diversity. Unity in diversity itu maksudnya apa? Walaupun bahasa mereka beda, latar belakang beda, strata sosial berbeda, kulit berbeda, etnis berbeda, tapi mereka satu di dalam Kristus, satu di dalam keberbedaan. Saya pernah ada di GKK Arjuno juga boleh menangkap hal itu, bahwa sekalipun kita berbeda, tapi di sana lagi kita menemukan tidak ada lagi namanya iniran, cungkoren, begitu ya. Tidak ada pembedaan, tidak ada lagi apa ego sektoral, sukuisme, dan terus bangun spirit seperti itu. Itu akan menjadi gereja yang diberkati kalau kita menjadi satu kehidupan yang satu di dalam keberbedaan. Tetapi bukan hanya itu, saudara, jemaat mula-mula juga punya spirit, bukan hanya mereka menjadi komunitas yang sungguh berbeda, punya satu kehidupan yang satu dalam keberbedaan, tetapi mereka juga punya apa yang disebut dengan sense of belongings. Ada rasa memiliki. Saudara, ayat itu jelas memberitahukan kepada kita kalau kita baca di dalam bagian tadi. Saudara, Abraham Maslow memberitahukan kepada kita dalam teori Maslow sampai pada aktualisasi diri. Jelas ini bukan hal yang paling puncak dalam kehidupan orang percaya, tetapi menjadi kepuasan sejati kalau kita sudah mengalami keselamatan daripada Tuhan. Tetapi dia katakan mengenai tingkatan manusia punya needs, punya kebutuhan fisik, ya, tapi pada kebutuhan apa? Keamanan, kebutuhan dikasihi dan mengasihi. Saudara, kita punya kebutuhan itu. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah merasa bahwa kita dikasihi dan mengasihi? Apakah kita merasa bahwa kita sudah menjadi bagian daripada gereja ini, kita dimiliki dan memiliki gereja ini? Saudara, ketika teman kita sudah lama tidak bergereja, apakah kita ada merasa kehilangan dengan teman kita sekian lama tidak bergereja? Atau mungkin juga melalui online, tidak bisa bergabung. Adakah kita punya rasa memiliki? Atau kita juga merasa bahwa kita memang sudah dimiliki oleh gereja GKK? Ini penting di dalam kehidupan kita. Bangun terus spirit seperti itu. Rasa memiliki. Tapi bukan hanya rasa memiliki, saudara. Kehidupan jemaat mula-mula juga didrive oleh spirit simbiosis mutualistik. Kalau saya pinjam dalam dunia biologi, hidup yang itu saling menguntungkan satu dengan yang lain. Terlebih dalam situasi pandemik seperti ini, mari saling berbagi, saling menguntungkan hidup satu dengan yang lain. Ini penting. Kalau kita tahu teman kita itu jualan, jemaat kita, kenapa kita harus pergi beli ke tempat yang lain? Barang bangunan lah, potong rambut lah, itulah hidup simbiosis mutualistik. Dan saya tahu itu di dalam jemaat GKK Arjuno sudah membangun satu spirit seperti itu. Tapi bukan hanya itu, saudara, bahwa jemaat mula-mula juga, setiap kali kita mendengar kata jemaat mula-mula, apa yang kita bisa ingat? Apa yang langsung ada dalam benak pikiran kita, saudara? Langsung kita tahu, jemaat yang kokoh dalam pengajaran, dalam persekutuan, dalam doa, dan seterusnya, dalam penginjilan. Pertanyaan bagi kita, waktu orang dengar jemaat GKKA, waktu di luar sana mendengar kata GKK Arjuno, apa yang ada di dalam benak mereka? Ini yang penting. Maka yang kelima yang kita temukan, jemaat mula-mula punya trademark, punya jati diri, sudah dikenal.
Kalau dulu GKK Arjuno mungkin dikenal apa saudara? Ya, bagaimana kita dikenal? PI-nya kuat sekali. Karena kita tahu evangelism explosion berawal dari GKK Rai Arjuno. Kita tahu, seingat saya. Nah, sehingga PI-nya kuat. Tapi pertanyaan kita, apakah masih ada di luar sana dengar bahwa waktu kita dengar GKK, mereka tahu ini gereja yang misioner, penginjilan kuat. Atau mulai ada perubahan saudara, ada pergeseran. Saya masih ingat memang kadang-kala dulu ada perkataan-perkataan. Ya, kalau orang Jawa punya filosofi apa saudara? Mangan ramangan ngumpul. Orang Chinese ngumpul mangan. Apa seperti itu saudara? Ciak terus. Gereja kadang-kala dikenal cuma karena wah, semua rapat habis itu makan, habis ibadah makan. Tetapi mari bangun sesuatu image yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Dan yang terakhir saudara, kehidupan jemaat mula-mula kalau kita baca dalam kehidupan ayat yang ke-47, mereka di sana ayat 47 dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ini adalah akibat daripada gaya hidup tadi. Gaya hidup yang semula tadi yang kita tahu, yang mereka punya komunitas, mereka memiliki sense of belonging, mereka memiliki apa beda tapi satu dalam keberbedaan, mereka memiliki apa itu hidup saling menguntungkan satu dengan lain dan punya jati diri. Itu merupakan akibat daripada gaya hidup seperti ini. Dan saya berdoa biarlah di HUT yang ke-68 ini, GKK bukan hanya bertumbuh secara jumlah, secara kualitas, tapi juga makin hari makin menjadi berkat bagi banyak orang. Dirgahayu GKK yang ke-68. Biarlah Tuhan Yesus makin dimuliakan. Senre kwaila ya. Biar Tuhan boleh memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk gereja GKK yang Kau boleh hadirkan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kota Surabaya. Kami percaya Tuhan yang terus akan memakai gereja ini boleh menjadi gereja yang sungguh-sungguh berdampak luar biasa bagi kota Surabaya. Terus memberkati dan biarlah melalui HUT yang ke-68 ini Tuhan, gereja ini makin hari makin mengekspresikan satu kehidupan seperti kehidupan jemaat mula-mula. Bahkan kehidupannya makin hari makin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.